Tahukah kalian apa itu sosiologi sastra? Menurut Damono tahun 2013, sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Sosiologi sastra dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam hal ini, sosiologi sastra yaitu pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan kacamata studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga sosial yang menaunginya. Dalam pembahasan ini, kita akan memakai teori sosiologi sastra yang dipaparkan oleh Ellen Swingswood dan Diana Lawrenson dalam bukunya The Sociology of Literature tahun 1972 yang memaparkan 3 konsep dalam pendekatan karya sastra, yaitu sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, sastra dilihat dari proses produksi kepengarangannya, dan sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan. Karya yang akan kita bahas adalah Puisi Tanpa Judul karya Wiji Tukul. Tanpa judul. Kuterima kabar dari kampung. Rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah. Tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajar anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Ini tak diajarkan di sekolahan, tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada semua kita setiap hari di mana-mana sambil menenteng-nenteng senapan. Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tidak pernah ditulis. Puisi 11 Agustus tahun 1996. Puisi tersebut akan kita kaitkan dengan keterhubungannya dengan fenomena sosial, manusia atau pengarang, dan segala permasalahan di sekitarnya. Jika dilihat tanggal pembuatan puisi tersebut, yaitu 11 Agustus tahun 1996, maka menunjukkan bahwa pada saat itu Wiji Tukul dalam masa pelariannya yang pertama. Awal Agustus adalah awal di mana Wiji Tukul memutuskan lari dari tempat tinggalnya. Hal itu dikarenakan pada saat itu kondisi konfrontasi Wiji Tukul dengan pemerintah sangat memanas. Dari baris pertama puisi tersebut, tentu terlihat Wiji Tukul sangat tersiksa karena ia harus meninggalkan istri dan kedua orang anaknya. Untuk bertemu keluarganya, ia harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Pada baris pertama tersebut, Wiji Tukul ingin menggambarkan bagaimana kehidupannya yang dipaksa jauh dengan orang-orang terdekat. Pelarian yang dilakukan Wiji Tukul bukan berarti kebebasan yang diperolehnya. Kemerdekaan yang tidak dirasakan oleh Wiji Tukul tertuang pada larik kedua dan ketiga, yaitu rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah. Apa yang dilakukan pemerintah saat itu dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Ketika rumah digeledah tanpa alasan yang jelas dan barang-barang dijarah merupakan penindasan terhadap hak asasi. Bait kedua diawali dengan tapi aku ucapkan banyak terima kasih. Hal yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap dirinya justru ditanggapi dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih tersebut merupakan sindiran. Perlakuan yang dilakukan pemerintah terhadap para aktivis bukan sebagai alasan melindungi keamanan negara, namun sebagai bentuk penindasan. Selanjutnya yaitu, ini tidak diajarkan di sekolahan. Pada larik tersebut bermakna bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang menyudutkan nama baik pemerintahan tidak diajarkan di sekolahan. Yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Hal ini dapat dikatakan sebagai usaha hegemoni pemerintah Orde Baru terhadap rakyat. Pada baris selanjutnya yaitu, tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada semua kita. Larik ini berarti kekejaman militer dan pemerintah Orde Baru memang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, namun justru ditunjukkan secara langsung kepada masyarakat.
Teror demi teror dirasakan oleh para aktivis pada umumnya dan dirasakan oleh Wiji Tukul khususnya. Teror tersebut sering berbau militerisme seperti yang tertuang pada lirik berikutnya. Setiap hari di mana-mana sambil menenteng-nenteng senapan. Lirik tersebut menggambarkan para militer dalam menangani prahara aktivis yang berkonfrontasi sangatlah besar. Bahkan, tak segan-segan mereka mengancam dengan menggunakan senapan. Adapun pada kalimat di mana-mana dapat diartikan sebagai militer terus mengawasi aktivis yang menjadi target operasi dimanapun aktivis tersebut berada. Dapat kita simpulkan bahwa puisi tanpa judul karya Wiji Tukul ini menggambarkan unsur-unsur sosiologi. Secara garis besar, puisi Wiji Tukul menjadi cerminan zaman di era pengarang, yaitu era pemerintah Orde Baru. Zaman yang tergambar pada puisi tersebut berkaitan dengan kisah dirinya sebagai seorang penyair di tengah-tengah tekanan penguasa. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai teori sosiologi sastra ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.